Sangkakala Surabaya. Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan PDM Abednego Andi dari GB Kasih. Kami sedang berbincang tentang satu topik, tenang. Kenapa kita harus tenang, kekasih Tuhan? Karena tenang itu menyelamatkan. Tentu saja Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Teleponnya di 0315046.000, SMS WA 0813-330-60.000. Pak Abednego, kalau kita lihat kisah tentang yang kita baca tadi ya, itu kan sekali lagi saya katakan bahwa para murid itu sebagian besar adalah nelayan. Mereka punya pengalaman, mereka punya skill yang tentu saja kalau dibandingkan dengan Yesus yang tukang kayu, mereka pikir bisa apa Tuhan. Betul. Gitu loh. Saya lebih jago, saya lebih pengalaman dari kecil, mungkin sudah lahir dan besar di tepi laut begitu. Nah, ketika kita menghadapi sebuah badai, problem, masalah, apakah salah ketika kita usaha dulu dengan kemampuan kita, dengan uang kita, dengan kepandaian kita begitu, Pak? Ya. Itu enggak salah, memang harus kita hadapi. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan di ayat 39 tadi kan bilang tertulis di situ ketika Yesus bangun dan Yesus ini menghardik angin itu. Jadi ketika Yesus terlibat, dia ada Tuhan, selesai masalahnya. Ya. Nah, kalau angin ribut tadi ini kan intinya anginnya ribut, kapalnya nanti tenggelam. Justru kita buat supaya enggak ribut. Nah, yang bisa menenangkan ternyata hanya Tuhan. Memang dengan pengalaman sendiri bisa enggak? Oh bisa nanti. Tapi kita nih salah merespon. Ketika kita hadapi masalah, kita nih ditandangi sendiri gitu ya kita. Nah, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain gitu ya. Dan itu lebih lanjut firman Tuhan bilang, Yeremia itu dia nggak akan lihat datangnya hari-hari yang baik. Nah, Yesaya 32:17 bilang di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita ini bisa tenang, jadi poin kedua ini tenang itu dari Tuhan. Kalau kita ini punya Tuhan, sudahlah aman hidup kita, tenang aja sudah kita hadapi. Nah sayangnya ketika kita menghadapi masalah ini dengan pengalamanku aku bisa hadapi. Oh aduh, kesulitan uang, aduh telepon kakakku pasti dipinjemin pasti kok. Beres. Iya, karena dulu aku pinjem kakakku, selalu kok. Ada masalah kalau sulit datang sama aku. Kita tidak cari Tuhannya terlebih dahulu. Nah, kita ini belajar karena kita ini tenang. Oh, ada Tuhan, ya. Di kapal kita ini ada Tuhan gitu ya. Saya suka laguku dayung-dayung perahuku. Kalau ada nanti beli ditampil. Dayung-dayung ya? Masih punya nggak ya? Lagu lama. Orang jadul ini ya. Iya, potongan jadul gitu ya. Nah, ketika kita tenang, sudah aja, tenang aja. Kita pokoknya cari Tuhan dulu, doa. Tapi memang kadang ada orang yang rohani banget gitu ya. Doa, tapi nggak lakukan apa-apa gitu ya. Hanya doa. Harusnya setelah kita doa itu ya, minta tolong Tuhan, bersama Tuhan aku lakukan perkara besar. Tak hadapi Tuhan gitu ya. Ada Tuhan pasti ini Tuhan izinkan terjadi itu ya, tapi yakin ini aku ini orang benar, dibenarkan sama Tuhan. Tuhan kasih perbedaan. Wah, itu justru dari masalah-masalah yang timbul itu nanti hasilnya, resultnya ini beda gitu ya. Karena nanti nama Tuhan ujung-ujungnya nama Tuhan yang dipermuliakan itu ya. Bukan nama kita. Iya, sama-sama orangnya, tapi kenapa yang ini bisa ngadepinya tenang, akhirnya ini lebih berhasil, lebih cepat keluar dari masalah.
Karena ada Tuhan, mendahulukan Tuhan dari setiap permasalahan kita. Murid-murid berusaha menangani sendiri dengan segala aspek pengalamannya kan. Akhirnya dia gagal, dia tidak bisa menenangkan itu. Anginnya hanya Tuhan yang bisa menenangkan. Nah, kalau kita tahu hanya Tuhan yang bisa menenangkan setiap masalah, ya kita hadapi. Murid-murid tentunya setelah anginnya tenang, dia harus buang itu air yang sudah mulai penuh masuk di perahu. Tidak mungkin sudah ada Tuhan, anginnya tenang, dia terus jalan terus tidur-tiduran gitu enggak ya? Pasti jalannya lebih lambat karena air sudah mulai penuh di perahu. Firman Tuhan yang catat gitu ya. Cuma kadang kita ini sibuk dengan caranya sendiri. Tadi Bu Wahyu singgung kalau usaha bagaimana sepi lah. Kan paling enggak kita berusaha dulu dengan kemampuan kita. Iya. Gitu. Loh, tetap harus kita hadapi ketika bangun proyek baru gitu ya. Waktu itu kita putuskan, oke. Jalan harusnya. Tapi sekarang ketika berjalannya waktu, kondisi seperti ini tahu gitu, nggak bikin proyek baru. Nah kalau kita ini bingung dengan caranya sendiri, ya sudah. Tapi kita ya santai aja lah. Ada Tuhan yang sudah terjadi, ya kita hadapi dengan baik. Usaha seperti ini, bingung orang cari sembako, ras mulai susah. Loh, kita manajemen justru di perusahaan ambil owner ya, khususnya owner ambil langkah yang dahsyat. Saya lagi suruh cari sembako untuk sekian ratus karyawan gitu. Bulan ini harus kita serahkan, bahkan sudah beli itu buat tasnya itu ya, tas dari itu. Jadi bagi sembako. Iya. Bersyukur jadi karyawannya Pak Abednego. Bersyukur punya Tuhan gitu ya. Saya lagi sudah beli minyak goreng dari 2 customer saya, pabrik minyak. Kita pikirkan loh, kita ini ada Tuhan, harus ada bedanya. Tenang karena kita punya Tuhan. Pak Abednego, bagaimana Bapak bisa memikirkan, atau Bapak dan owner bisa memikirkan orang lain ketika kondisi perusahaan ini kondisinya lagi sepi katanya ya, bisnis ya, konon katanya begitu. Konon loh, saya bilang konon loh ya. Kemudian memang tadi kami sempat ngobrol juga, bahan baku memang sulit ya hari ini untuk karton. Dan juga ada lagi istilahnya orang panik dengan corona. Loh, di tengah situasi yang seperti itu numpuk-numpuk, kok Bapak masih kepikir untuk belikan sembako buat karyawan? Ya saya 57, 20 sampai 21. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak. Sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Nah, kalau kita ini orang benar, punya Tuhan, dibenarkan sama Tuhan, belajar kebenaran, hidup dalam kebenaran gitu ya. Loh, kita tenang, arusnya ndak jadi sampah dan lumpur, arusnya jernih baik gitu ya. Air ini sumber kehidupan gitu ya. Tiada damai bagi orang-orang fasik. Yang ndak damai itu kan orang fasik, orang yang ngerti kebenaran tapi ndak mau hidup dalam kebenaran. Nah, kalau kita ini ngerti kebenaran, jangan bilang sepi, rame. Kalau sepi ya sudah tutup. Jauh yang banyak orang yang lebih susah hidupnya di bawah kita gitu ya. Saya punya teman gitu ya. Saya tidak tahu dia aktivis gereja tapi atau enggak gitu ya. Tapi dia ini pengusaha sukses, dia suka guyon sama saya. Duit gak digawa mati gitu ya. Uang gak dibawa mati gitu ya. Gak ada habisnya. Susah dibandingkan perekonomian dibandingkan dulu sama sekarang. Begini, kalau kita ini ngadepi tadi itu ya contoh masalah corona, yang sakit, yang mati diberitakan lebih gencar, yang sembuh, yang sehat, yang sudah dipulangkan, berapa orang yang disembuhkan itu ndak diberitakan dengan proporsional, ndak seimbang gitu ya. Keuntungan lain dengan adanya sakit ini, banyak dokter-dokter yang mulai berinovasi. Dia akhirnya bisa cari gimana caranya. Mulai banyak orang yang memikirkan di saat orang bingung cari masker, ada orang yang sumbang masker gitu ya, yang dapat penghargaan dari
Polda Jakarta itu ya. Nah, ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita ini lagi susahnya nih digembor-gemborin pabrik ini susah sepi gini. Lulu. Berapa tahun yang lalu ketika kamu untung, kamu udah gembor-gembor. Diam aja kamu gitu. diam aja. Kamu susah, kamu gembor-gembor gitu ya. Enggak fair ya. Iya, keluargamu bahagia, kamu didoain sama pendeta, dibimbing, keluargamu bahagia, kamu lupa sama pendetamu. Keluargamu cekcok sedikit, kamu datang ke pendeta nangis jungkir balik gitu loh. Enggak fair gitu ya. Kamu kalau lagi bahagia, lagi suka, harusnya lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Oh, ini semua dari Tuhan. Tambah rajin ibadah. Justru saat kayak gini ini, waduh, Tuhannya lupa sudah. Kenapa enggak ke gereja? Enggak, takut sama corona. Enggak mau bersinggungan dengan banyak orang. Jangankan Tuhan, Mbak. Tadi yang saya bilang tadi ya, mikir orang lain enggak, memikir orang lain aja enggak gitu loh. Makanya saya heran, Bapak kok masih mikir. Loh, orang saya cari selamat sendiri loh gitu loh. Kadang-kadang orang berpikir begitu. Mending saya selamatin diri saya dulu daripada saya nolong orang gitu loh, Pak. Saya sama owner ini kan kakak saya sendiri, sama-sama kita ini beribadah di gereja yang sama, yang punya moto diberkati untuk jadi berkat. Iya, kita ini tahu dulu kita ini siapa, ya, sampai saat ini bisa sehat, ya, bisa masih bekerja, bisa mempekerjakan orang. Ini semua dari Tuhan. Diberkati itu harus jadi berkat. Kalau kita ini selalu lihat yang atas gitu ya, kita ini yang cari masalah gitu, kita yang bikin ribut. Tapi coba berapa banyak perusahaan yang di bawah kita, berapa banyak orang-orang yang secara ekonomi di bawah kita gitu ya. Nah, kalau kita ini bisa menyeimbangkan gitu, tenang aja, ada Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat gitu ya. Jadi jangan sibuk dengan diri kita, nyelamatin diri kita sendiri gitu ya. Iya, enggak bakal ada habisnya. Ya, dengan ada virus corona gini, saatnya kita ini saat teduh, kita mikirkan orang lain. Jangan kita ini menari di atas penderitaan orang lain. Pembicaraan kita tadi ya, tambah stok hand sanitizer, masker. Wah, tak jual mahal nanti. Cuan gede. Bukan ya, orang percaya tidak boleh melakukan itu ya. Ya. Tapi kan orang berpikir gini, loh Pak, nanti saya nggak, terus untungnya saya kapan, Mbak, gitu. Iya, kalau kita ini carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya tambahkan kepadamu. Tenang aja, kalau kita ini sudah cari Tuhan, hidup nuruti firman Tuhan dengan baik, gitu ya. Tentunya ora et labora, kerja, doa, harus doa. Awali dengan doa. Kerja keras itu ya. Nanti Tuhan berkati. Pokoknya jangan dihabiskan sendiri. Ya, itu dia. Ada bagian-bagian yang bagian orang lain yang dititipkan ke kita. Sama kita. Ya. Baik, jadi tenang itu hanya bisa didapatkan dari Tuhan, Pak ya. Ya. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Dan ini tidak bicara tentang jabatan kita ya, Pak ya. Oh, itu cuman pendeta Pak yang bisa begitu. Kan dia lebih dekat sama Tuhan gitu. Enggak ya? Pendeta kalau tidak tenang ya sama aja Bu Ayu. Aduh, pendeta nih kadang juga cari masalah. Kok di grupnya pendeta itu saya ditunjuk sama istri saya, yang ikut di grupnya pendeta kan istri saya. Ada pendeta yang sudah dikeluarin dari grup, enggak tahu sudah keluar dari denominasi kita atau enggak itu ya. Ajaran-ajaran, sudahlah, orang boleh punya ajaran, tapi kita ikut di mana denominasi kita di mana, ya sudah kita ikut submission itu. Ya. Iya. Okay. Baik, itu bisa satu topik tersendiri itu, Pak. Oh iya. Oke, kembali kepada tenang. Kenapa kita harus tenang? Selain itu menyelamatkan, tenang itu juga hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan. Terus kenapa kita harus tenang? Ya, nanti poin yang ketiga, karena tenang itu, ketenangan kita itu bisa mendatangkan berkat. Tenang bisa mendapatkan berkat. Kok bisa mendatangkan berkat? Poin ketiga atau yang sekarang? Yang ketiga. Lanjut sekarang. Oke, lanjut. Oh, lanjut gitu ya. Tenang ini mendatangkan berkat ketika anginnya sudah ditenangkan sama Tuhan. Terus kita hadapi tenang gitu ya. Kita buangi air yang sudah masuk di perahu kita. Tentunya laju perahunya
lebih lancar. Gitu ya. Kalau kita tidak tenang, kita tidak sampai ke tujuan gitu ya. Kalau kita kerja tidak tenang, sibuk dengan urusannya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, kita ini tidak cepat sampai ke tujuan, tidak cepat dapat cuan tadi itu ya. Sampai ke tempat tujuan kita ini dapat berkat, menyelesaikan masalah. Ya. Saya itu ingat ayat yang di Bilangan 14:28 itu yang bilang gitu ya. Sesungguhnya apa yang kamu ucapkan di hadapanku itu yang akan Tuhan kerjakan. Nah, kalau orang sudah tidak tenang ini, menurut saya urusannya dua, tentang kekhawatiran gitu ya. Kedua tentang ucapan. Kalau kita ini tidak tenang ini ya, kekhawatiran, bicara kekhawatiran ini kan khawatir ini tidak menambah sehasta jalan hidup kita gitu ya. Khawatir apa yang kamu takutkan itu Ayub gitu ya. Yang kamu takutkan, yang kamu khawatirkan itu yang menghampiri, datang menghampiri kamu. Sudah gitu ya. Tapi kalau bahkan repotnya tadi tuh, kekhawatiran kita ini akhirnya keluar dalam bentuk ucapan, apa yang di dalam ini keluar gitu ya, di samping ya kita ini lihat lihat itu ya, baca medsos gitu ya, segala macam. Lihatnya itu aja. Kalau kita ini tiap hari tenang saat teduh gitu ya, doa, baca firman, yang masuk ini firman terus, yang masuk ini firman, kasih ketenangan. Tapi karena kita ini tidak tenang, ya sudah, hidup kita ini mateng kon, mati nek gini cara nih. Gila ini. Edian loh ya, hidupnya jadi gila, edan mati, mateng. Ya sudah gitu, masakan mateng enak itu ya. Hidupnya mateng terus gini, khawatir. Loh, harusnya kita ini, ucapan kita sendiri ini yang tidak jadi berkat ya. Nah, ini apa namanya? Kadang kita ini salah gitu ya. Kadang sakitnya yang tidak membunuh kita, justru kekhawatiran itu yang membunuh kita gitu. Ya, harus belajar untuk jadi tenang. Tadi ayat yang sampaikan di sebelumnya, Yesaya 57:20-21. Nah, itu orang fasik itu seperti berombak-ombak gitu, harusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Ya, omongan-omongan kita ini sampah-sampah jadinya yang keluar. Tapi ketika kita ini, sudah tenang aja. Justru kita ini karena punya Tuhan tenang. Kita ini mendatangkan berkat bukan buat diri kita sendiri. Datangkan berkat buat orang lain juga. Tenang aja, punya Tuhan. Lihat pendeta yang tidak beres gitu ya. Sudah. Yang penting kita ini introspeksi tadi dulu. Jadi tenang. Jadi bisa mengingatkan orang lain. Saat-saat ini saatnya kita introspeksi. Kalau tadi mungkin ada gereja yang pecah, gereja yang tidak baik, kita nih dengan mudahnya gitu ya, menjudge. Harusnya ketika kita tahu, tempat saya ini lagi renovasi ruang sekolah minggu, saya lagi mikirkan nanti bulan 5 ada donor darah, nanti itu April ini Maret cek darah, April donor darah, Mei ini kita basar murah gitu ya. Saya lagi juga pikirin ruangan yang nyaman kayak ini studio ini ya, lantainya vinil nyaman. Saya lagi buat seperti ini. Nggak usah ngurusi orang lain sudah gitu ya. Setiap orang mempertanggungjawabkan tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Harusnya saat-saat ini kita ini introspeksi dan apa yang kita lakukan ini jadi mendatangkan berkat buat kita gitu ya. Kenapa mendatangkan berkat? Karena ucapan kita ini jadi tidak ngutuki orang lain, apalagi bicara hamba Tuhan. Tidak menghakimi gitu ya. Iya. Karena sudah nggak ada waktu untuk gosip, Pak. Dan kita kalau tadi itu tenang ya, tahu firman Tuhan ini, ingat hanya satu pembuat hukum, hanya satu hakim yang adil, Tuhan gitu ya. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan lagi mengingatkan dengan cara bagaimana kita ini menghakimi orang, kita dihakimi sama Tuhan. Sudah, jadi saatnya ini kita introspeksi, kita ini buat gereja kita yang lebih nyaman, jangan seperti yang lainnya. Ini mendatangkan berkat bukan hanya kita saja, tapi buat orang lain juga. Iya, buat orang lain. Di samping ucapan-ucapan kita ini yang jadi berkat, ucapan kita ini, bersama Tuhan kita lakukan perkara besar, bersama Tuhan, hadapi gitu ya. Kita doa gitu ya. Apa yang kita doakan Tuhan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan, kita harapkan. Lu yakin pertolongan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Dan itu ketika kita percaya sama Tuhan, semakin Tuhan ini memberkati. Tuhan dari surga akan lihat yang kayak gini, ini yang langka, ini yang tak berkati. Semakin Tuhan berkati,
Waduh, ini beda antara orang benar dan orang fasik. Orang yang punya Tuhan sama enggak gitu ya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Ini jadi berkat, mendatangkan berkat ya. Jadi tenang aja. Jadi tenang ya. Iya, bukan kuncinya tenang. Tenang itu bukan diam ya. Ya, bukan Anginnya tidur-tiduran. Diam. Oke. Kita tetap kerja, tapi lakukan bagian kita. Iya. Saya sudah. Mungkin kekasih Tuhan bilang begini, ya iya Pak Abednego nggak pernah sih ngadepin kesulitan yang sampai menghimpit, nggak pernah kekurangan uang, nggak pernah ngadepin sakit begitu. Apakah Pak Abednego pernah ada di situasi menjepit seperti itu? Supaya kekasih Tuhan nggak bilang, ya Bapak enak sih hidupnya gitu. Ya itu rumput tetangga jauh lebih hijau. Gitu ya karena tetangga nyirami tiap hari Pak. Rumah saya ini sebelahnya gereja. Memang saya kasih tahu sama kayak singer songwriter, pemain musik apa ya. Dia ada beberapa dari mereka itu kalau sudah jamnya ibadah, tempo hari ada jam latihan salah satu ini terlambat. Ya Pak, maaf tadi jas hujan saya nyerimpet di rantai. Saya kasih tahu bagus. Enggak apa-apa sudah, yang penting datang. Bagus. Saya kasihan. Enggak, saya biasa saja. Saya enggak mengasihani karena saya tahu dengan dia setia gitu Tuhan sudah berkati. Wah, Bapak enak enggak ngadepi? Iya, saya kasih tahu. Sekian lama saya pelayanan dulu di gereja pusat saya di Amengan. Saya sepeda motoran kok, mulai sebelum menikah sampai saya menikah saya sepeda motoran. Saya ngadepi yang sama, habis pelayanan dulu sepeda motor mogok juga kok, nonton kok hujan-hujan diciprati, waduh diolok-olok. Biasalah, semua orang itu ada masanya. Kalau kita ini terlalu lebay, kalau orang bilang oh enak belum ngadepi, ya saya kan tidak perlu mengungkapkan masalah saya detail ke orang lain. Kalau kita ini bisa menghadapi sendiri bersama Tuhan, kita ini tidak bikin repot. Orang fasik itu harusnya tidak menimbulkan sampah dan lumpur. Tapi karena kita ini tidak yakin, tidak cari Tuhan, cari orang lain. Bahkan kita mungkin masalah keluarga gitu ya, kita ini tidak ngadep Tuhan, tidak gandengan tangan sama keluarga kita, doa. Justru kita ini jadi radio Republik Indonesia yang disiarkan kemana-mana. Siaran kemana-mana. Yang disiarin yang kayak gini ini firman Tuhan. Dengar. Tapi yang disiarkan ini masalah kita. Ya, saya kalau hadapi jemaat itu ya, jemaat harus dibimbing, harus ada masalah ya dihadapi. Apakah didengarkan? Dengarkan, kasih solusi. Tapi kalau sudah kasih solusi terus, nggak mau gitu ya, hanya buang sampah. Emangnya saya tempat pembuangan sampah? Iya, saya nggak mau. Kalau mau saya bantu bersihkan sampah gitu ya. Nah tenang, bukan nggak berarti nggak boleh mengungkapkan sama orang, boleh cari orang yang tepat. Tapi coba dihadapi sendiri terlebih dahulu bersama Tuhan, minta bantuan Tuhan, cari hikmahnya apa. Loh itu menjadi kita. Kenapa mendatangkan berkat? Kita sendiri jadi mengerti, jadi lebih kuat. Next kita ini ngadepi seperti itu sudah bisa. Anak sekolah aja SD, SMP, SMA pelajarannya tambah lama tambah naik. Kadang kita ini tidak fair ya, punya anak suruh sekolah terus ini. Ya kita sekolah kehidupan gagal dikit, mau tinggal kelas terus. Berkatnya minta berkat yang top. Nggak fair itu namanya. Bocengli katanya. Bocengli itu ya. Oke, kekasih Tuhan, Anda bisa mulai bergabung bersama dengan kami. Bagaimana bisa tenang? Mungkin Anda menghadapi badai yang Anda sendiri tidak tahu bagaimana menghadapinya, dan itu terus berlanjut dalam kehidupan Anda. Anda bisa berbagi bersama dengan kami, atau Anda bisa bersaksi juga. Anda mungkin mempraktekkan yang namanya tenang tadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Pak Abednego, dan Anda lihat hasilnya luar biasa. Saya percaya kesaksian Anda juga bisa memberkati kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan.